Banyak petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tanda-tanda mendekati hari kiamat. Misalnya, di antaranya adalah penurunan ilmu, peningkatan kebodohan, penyebaran zina secara terang-terangan, dan pergeseran jumlah antara kaum laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki menjadi sedikit dan perempuan menjadi banyak. Namun, pertanyaannya adalah, apa tanda terakhir yang menandakan datangnya hari kiamat, dan siapa yang akan mengalaminya? Salah satu indikasi kiamat besar adalah kemunculan api yang dahsyat. Berdasarkan buku, Tanda-Tanda Kiamat, karya Athoillah Umar yang merujuk pada kitab Al-Nihayah di Al-Gharib Al-Hadits, ada beberapa laporan yang menunjukkan bahwa api ini akan berasal dari Yaman, tepatnya dari bawah kota Aden. Aden adalah kota yang terletak di bagian selatan semenanjung Arab, di atas wilayah Hadramaut yang sekarang berbatasan dengan Laut Arab. Terdapat hadits Rasulullah yang menerangkan tentang 10 tanda hari kiamat. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang, Ed-Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Yajuj dan Majuj, 3 gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, Al-Jami As-Sahih, Beirut. Dul Afaq Al-Jadidah, Tanpa Tahun, Juz 8, halaman 178. Mengacu pada Sahih Bukhari, Imam Bukhari juga mencatat kemunculan api sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Abdullah bin Salam setelah memeluk Islam, dia bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda pertama yang akan muncul pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tanda pertama yang akan muncul pada hari kiamat adalah api yang akan menggiring manusia dari timur ke barat. Kitab Fath Bari juga mencatat bahwa ada beberapa hadits yang berbeda pendapat tentang apakah api merupakan tanda pertama atau terakhir dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa api adalah tanda terakhir dari serangkaian tanda-tanda kiamat besar. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa api adalah tanda pertama dari tanda-tanda kiamat. Dalam konteks ini, mengacu pada hadits Hudzaifah. Namun, tidak ada kehidupan manusia yang akan ada setelah hari kiamat. Sejauh ini, api dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam eschatologi Islam, dan kemunculannya akan menjadi bagian dari peristiwa besar yang terjadi pada hari kiamat. Mengacu pada terjemahan kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim oleh Ali Nurdin, terdapat beberapa hadits yang menyatakan bahwa yang paling buruk di antara manusia adalah seseorang yang mengalami hari kiamat dalam keadaan hidup, sementara orang-orang mukmin akan mati terlebih dahulu. Manusia semakin bertambah kikir, zaman semakin bertambah keras, dan kiamat tidak terjadi, kecuali kepada seburuk-buruk manusia. Hadits riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Kasif Al-Minanfi, Alama As-Sa'ahwa Al-Malahim wa Al-Fitan karya Mahmud Rajab Hamadi dan diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus angin lembut untuk mencabut nyawa orang-orang mukmin sebelum datangnya hari kiamat. Mengutip kitab Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, melainkan dia mencabutnya, mewafatkannya. Hadits riwayat Muslim. Setelah adanya angin lembut yang membawa ruh orang-orang mukmin, hanya ada manusia dengan perangai buruk yang tersisa di bumi. Mereka merupakan seburuk-buruknya manusia yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Allah mengutus Isa ibnu Maryam seperti Urwah bin Mas'ud, ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali ia mencabut nyawanya. Hadits riwayat Muslim nomor 2940. Terdapat perbedaan dalam angin yang akan berhembus pada hari kiamat. Pertama, angin tersebut akan berasal dari Yaman, seperti yang disebut dalam hadits dari Abu Hurairah, dan kedua, angin tersebut akan berasal dari Syam, seperti yang dijelaskan dalam hadits dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dalam buku Tanda-Tanda Kiamat, karya Mahmud Rajab, terdapat 2 kemungkinan skenario terkait asal-usul angin ini. Pertama, angin tersebut berasal dari 2 lokasi berbeda, yakni Syam dan Yaman. Kemungkinan kedua adalah bahwa angin tersebut awalnya berasal dari satu tempat, kemudian berhembus ke lokasi lainnya.